Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Baiklah, saya Abdul Trio Saputra dengan NIM 2101 18202. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewarganegaraan tentang wilayah sebagai ruang hidup bangsa serta geopolitik dan implementasi, di mana ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Aldi Pradana, SPD MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang materi tadi, yang mana wilayah dan geopolitik adalah konsep penting dalam studi kewarganegaraan. Wilayah berfungsi sebagai ruang hidup bagi bangsa dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Geopolitik mempengaruhi bagaimana suatu negara mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengelola wilayah dan berinteraksi dengan negara lain. Pemahaman tentang kedua konsep ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, apa itu wilayah? Wilayah adalah area yang dihuni oleh suatu bangsa atau negara. Wilayah ini berfungsi sebagai ruang hidup dan sumber daya bagi penduduknya. Wilayah ini mencakup daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa yang semuanya memainkan peran penting dalam sebuah kehidupan bangsa. Sebenarnya komponen-komponen dari wilayah itu yang pertama ada daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Dari daratan itu meliputi seperti tanah, tempat tinggal, pertanian, industri, dan berbagai aktivitas manusia. Terkait perairan, itu ada laut, sungai, danau, danau yang penting untuk transportasi, sumber daya alam, dan ekosistem. Misalnya udara meliputi ruang di atas daratan dan perairan yang digunakan untuk penerbangan dan komunikasi. Yang keempat, ruang angkasa. Ruang angkasa adalah area di luar atmosfer yang digunakan untuk satelit dan eksplorasi di luar angkasa. Next. Apa itu wilayah sebagai ruang hidup bangsa? Wilayah adalah tempat beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari bagi penduduk suatu bangsa. Wilayah menyediakan sumber daya alam seperti air, mineral, dan lahan yang mendukung kehidupan. Selain itu, wilayah juga menjadi bagian dari identitas dan budaya suatu bangsa yang membentuk karakter dan kebanggaan nasional. Next. Selanjutnya masuk ke materi geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap politik dan hubungan internasional. Faktor-faktor seperti letak geografis, sumber daya alam, dan populasi dapat mempengaruhi kekuatan dan kebijakan suatu negara. Geopolitik ini membantu menentukan strategi dan kebijakan negara dalam menghadapi tantangan global. Faktor-faktor geopolitik yang pertama itu ada letak geografis, yang mana posisi strategis yang mempengaruhi hubungan internasional dan perdagangan. Yang kedua ada sumber daya alam, ketersediaan sumber daya yang dapat mempengaruhi kekuatan ekonomi dan politik. Yang ketiga itu ada populasi, yang mana jumlah dan distribusi penduduk yang mempengaruhi kekuatan kerja dan pasar. Yang keempat ada infrastruktur dan teknologi, yaitu kemajuan teknologi dan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi dan militer. Yang terakhir itu ada hubungan internasional, aliansi dan kerjasama dengan negara lain yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan. Next, implementasi geopolitik itu yang pertama ada kebijakan luar negeri, yang mana ini menentukan hubungan diplomatik dan aliansi dengan negara lain. Yang kedua ada pertahanan dan keamanan, untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui kekuatan militer dan strategi pertahanan. Yang ketiga itu ada ekonomi dan perdagangan. Ini mengelola sumber daya dan perdagangan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang terakhir ada diplomasi dan kerjasama internasional. Ini membangun kerjasama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan terorisme. Next.
Contoh implementasi geopolitik itu ada tiga. Yang pertama ASEAN, di mana ASEAN ini adalah kerjasama regional di Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua ada Belt and Road Initiative atau BRI oleh Tiongkok, yang mana ini infrastruktur global untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan. Yang terakhir ada NATO, yaitu Aliansi Pertahanan Atlantik Utara untuk menjaga keamanan kolektif negara anggotanya. Next, tantangan dan peluang. Terkait tantangan, itu seperti konflik wilayah, perubahan iklim, globalisasi, dan ketidakstabilan politik. Selain tantangan juga ada peluangnya, yaitu seperti kerjasama internasional, inovasi teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan diplomasi. Baik, berdasarkan materi yang saya sampaikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa memahami wilayah dan geopolitik itu sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif. Geopolitik dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Implementasi yang baik dari kebijakan geopolitik dapat membantu negara dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Baik, mungkin sekian terkait materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.